Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Pada kesempatan hari ini akan berlatih memperagakan coaching. Berikut 3 teman kami, salah satunya yang pertama adalah Pak Heri Teguh memerankan sebagai coach, dan Ibu Elia berperan sebagai coach, dan saya sendiri berperan sebagai observer. Adapun tema pada latihan coaching hari ini adalah motivasi siswa atau murid yang masih sangat kurang, sangat rendah sekali. Berikut, mari kita simak percakapan videonya. Begini ya Bu Lia, kita ngobrol-ngobrol ya. Iya, terkait besok persiapan akan melatih coaching. Nah, dari permasalahan itu yang mau dihadapi besok itu kira-kira apakah ada kendala atau permasalahan terkait besok pelaksanaan coaching itu? Iya Bu Tari, sejauh ini yang saya persiapkan itu secara teknis tidak ada kendala, dan nanti untuk pelaksanaannya besok mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar antara saya sebagai coach dan juga nanti Pak Heri sebagai kunci. Gitu Bu Tari. Berarti intinya tidak ada permasalahannya ya? Iya. Kemudian mungkin meskipun tidak ada permasalahan, mungkin ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Mungkin Ibu salah satunya mungkin persiapan rubrik penilaian seperti apa Ibu? Iya Bu. Untuk pelaksanaan coaching besok itu saya sudah membuat rubrik penilaiannya. Nanti ada pra observasi. Jadi nanti yang pertama apa Bu tadi? Pra observasi. Ya. Jadi sebelum nanti saya melakukan praktek coaching dengan Pak Heri, nanti ada ya intinya kesepakatan kecil. Kemudian nanti ketika observasi itu nanti juga ada sebaiknya kita mengambil langkah-langkah seperti apa, teknisnya nanti bagaimana. Nah, nanti setelah kita melaksanakan observasi, nanti juga ada pasca observasi namanya Bu. Jadi nanti ya setidaknya setelah apa yang kita lakukan itu kita ulas bagaimana sebaiknya, apakah ini sudah baik atau bagaimana. Nah, itu nanti menjadi rubrik penilaian saya. Berarti ada 3 persiapan ya Bu, Iya. mulai pra observasi, Iya, kemudian tahap observasinya, yang kemudian terakhir pasca observasi. Iya. Baik, bagus Bu Lia. Kemudian kira-kira ada indikator pencapaian apa dalam nanti persiapan itu? Oh iya, kalau materi yang akan kami angkat dalam praktek besok itu kan tentang motivasi anak itu yang menurun. Jadi anak ketika belajar itu mengalami motivasi mungkin kejenuhan atau apa ya, kecapean, atau mungkin monoton saja sehingga anak-anak itu bosan seperti itu. Nah, nanti untuk indikator-indikator yang akan kita capai itu, kalau misalkan anak mengalami kebosanan itu mungkin karena 5 hari kerja ini, 5 hari sekolah ini anak-anak merasa jenuh sampai sore. Kemudian nanti mungkin pembelajaran yang dilakukan itu nanti kurang maksimal terkait dengan tidak adanya media yang kira-kira menarik bagi anak. Mungkin juga pelaksananya monoton, hanya ceramah saja, tidak ada metode-metode yang lebih variatif seperti itu Bu. Baik Bu Lia, bagus sekali, mantap. Kemudian kompetensi apa saja kira-kira yang mau dikembangkan? Nah, itu kalau terkait saya membaca materi yang kemarin itu Bu, yang tentang coaching itu ada 3 Ibu ya. Ada 3 ya? Iya. Yang pertama kesadaran diri. Nah, di sini nanti saya sebagai coach itu juga harus hadir secara penuh, hadir secara utuh untuk menyiapkan, meluangkan, kemudian fokus kepada kunci saya, yaitu nanti Pak Heri, seperti itu. Kemudian nanti selain kesadaran diri atau kesadaran penuh secara present, hadir seutuhnya itu, nanti juga ada pengembangan diri saya sebagai coach. Pengembangan diri ya? Iya. Itu seperti apa Bu? Nah, jadi nanti ketika saya mengembangkan diri saya ketika berperan sebagai coach itu, saya juga akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi tidak hanya pertanyaan yang
sifatnya itu biasa, kemudian tidak menggali potensi kucing untuk bercerita lebih dalam. Kemudian nanti saya juga menerapkan pernyataan yang sifatnya kalimat-kalimat terbuka. Jadi agar kucing saya nanti open begitu Bu. Jadi tidak merasa tidak nyaman atau terhakimi seperti itu. Mungkin yang ketiga apa Bu? Yang ketiga nanti pengaturan diri Bu. Jadi saya sebagai kucing kan jadi juga nanti juga harus mengatur emosi. Jadi jangan sampai saya istilahnya menekan. Oh saya memberi alternatif ini. Nah itu nanti harapan saya itu muncul sendiri dari diri kucing Bu seperti itu. Jadi saya tidak memberi paksaan, tidak memberi tekanan. Saya juga harus lebih sabar, telaten dan istilahnya ya kita dihadir secara penuh itu ya memang harus fokus dengan kucing saya, jangan sampai saya memaksakan ataupun membuat tidak nyaman kucing saya. Seperti itu Bu. Bagus banget, luar biasa Bu Lia. Saya doakan semoga besok dalam praktik coaching bisa lancar dan Ya, sukses amin, selalu. amin. Terima kasih ya Bu Lia. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lia. Waalaikumsalam Pak, monggo. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang. Monggo silakan duduk Ya, Pak. terima kasih Bu Lia. Ya. Ya. Ada apa ini Pak Heri kok tumben masuk ke ruangan saya ini? Iya Bu, sebelumnya minta maaf Bu, ini mengganggu nggak sih Bu aktivitas di siang hari ini? Tidak Pak, ini kebetulan longgar, hanya sedikit saja pekerjaan. Enggak apa-apa. Iya. Iya. Ada apa Pak yang bisa saya bantu Pak? Begini Bu, Ya. mungkin sedikit curhat akan kondisi pada kelas 7 kita. Saya merasa ini Bu, kelas 7 kita itu minat belajarnya itu kok semakin menurun gitu. Itu gimana Bu? Bisa terjadi seperti itu Bu? Loh. Terus itu kira-kira menurut Pak Heri itu anak-anak mengalami seperti itu karena apa Pak Heri? Iya Bu, ini hanya asumsi saya saja Bu ya, karena saya melihat di semester awal itu tidak seperti ini, tapi ini kok di semester yang kedua, semester genap tahun 2023 ini, saya melihat kok motivasi belajar di kelas itu tidak hanya di kelas 7A saja, 7A, kemudian 7B, 7C, 7D itu yang saya kan ngajar IPA merasakan kurang gitu loh, kurang ngeh gitu, ada sesuatu yang hilang gitu loh, seperti itu. Oh iya Pak. Jadi kesempatan kali ini Pak Heri kesini itu ingin curhat itu, dan kemudian kira-kira tujuannya selain itu apa Pak Heri? Iya Bu, jadi selain ingin mengutarakan bagaimana kondisi kelas 7 terutama di mata pelajaran IPA ini, ya saya ingin itu Bu, minta sebuah solutif pemikiran yang sekiranya nanti bisa membantu saya Bu, seperti itu. Iya Pak Heri, nanti ya kita sama-sama sharing nanti mencoba agar Pak Heri bisa mendapatkan solusi yang terbaik, sehingga nanti Pak Heri di kemudian hari akan memberikan pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid dan benar-benar senyaman yang murid-murid kehendaki, seperti itu kira-kira Pak Heri. Nah, dari tadi yang panjenengan utarakan, keluh kesah panjenengan tadi, kira-kira Pak Heri punya pemikiran apa atau mungkin gagasan untuk solusi yang tadi panjenengan keluh kesahkan seperti itu Pak Heri, kira-kira apa monggo? Iya Bu, jadi kalau gagasan mungkin ya ada sedikit Bu, tapi ya kebetulan ini kan butuh pemikiran dari rekan seperti Bu Lia ini yang biasanya ide-idenya kan sangat brilian seperti itu. Kemudian itu Bu, minatnya yang saya amati terhadap pembelajaran IPA itu gini, saat diajar anak itu cenderung pengen keluar kelas saja seperti itu. Banyak yang itu di kantin lari padahal masih di jam pembelajaran. Kemudian ada lagi yang siswa malah pengen main voli di luar gitu, padahal itu kan masih di jam pembelajaran. Seperti itu Bu. Ya, saya mengerti Pak Heri. Iya. Itu kira-kira anak punya keinginan untuk keluar sebelum pembelajaran usai. Nah, itu kira-kira selama ini sejauh mana pembelajaran yang Pak Heri lakukan selama ini? Nah itu Bu,
Karena ini kan saya juga kemarin ada tugas dari Bapak KS ya Bu ya, ada tugas selama sebulan ini untuk mendampingi siswa dalam lomba puisi seperti itu. Mungkin saya di kelas tuh kadang masuk itu ya sekitar ya belum full jamnya, mungkin saya ambil misalnya 40 JP kali 2 itu saya ngajar sekitar 15-20 menit seperti itu. Karena kan saya juga harus membagi, oh ini tugasnya nanti gimana kalau kurang baik saya laksanakan dari Pak KS. Kemudian saya kasih tugas itu Bu yang mencatat seperti itu. Tapi kadang itu ditinggal anak dan lari, saya cek kok ya kurang mengerjakan itu. Bahkan banyak yang tidak mengerjakan Bu seperti itu. Gimana itu Bu? Iya Pak Heri, saya memahami, saya mengerti bahwa Pak Heri kan juga selain tugas mengajar kan juga dibebani tugas untuk melatih anak lomba puisi tadi. Iya. Ya. Nah, kira-kira dari beberapa tugas tadi Pak Heri, itu yang Pak Heri prioritaskan ataupun yang rencana Pak Heri lakukan nanti itu seperti apa untuk menyiasati dua tugas itu agar bisa berjalan secara maksimal dua-duanya? Nah ini Bu, saya kan sebenarnya paham, saya kan sebagai guru, jadi tugas saya kan mengajar Bu. Iya ya, tapi ini ada tugas yang ada SK-nya ini Bu, SK-nya masih saya simpan di sini Bu. Nah nanti kalau saya itu tidak melaksanakan tugas seperti SK ini oleh Bapak KS itu saya takut dimarahin. Gimana itu baiknya seperti itu? Nah itu Pak Heri, ini sedikit berbagi saja pengalaman saya yang tahun kemarin kan juga kebetulan saya mendampingi anak tari Pak. Saya juga punya kelas, kemudian saya juga harus mengajar tari. Nah itu kemarin saya menyiasati begini Pak Heri. Iya. Pagi ya memang saya fokus untuk belajar di kelas dulu dengan anak-anak Pak Heri. Ya melakukan pembelajaran selayaknya teman-teman yang lain. Nah nanti setelah pembelajaran itu usai, itu memang anak yang dapat lomba itu tadi itu saya latih di luar jam pembelajaran. Jadi memang saya membutuhkan waktu ekstra Pak Heri ketika itu yang saya lakukan kemarin seperti itu lah. Mungkin Pak Heri punya alternatif yang lain gitu, jadi tidak hanya yang seperti yang saya lakukan gitu. Kira-kira Pak Heri mungkin ada alternatif yang lain dari Pak Heri untuk solusi yang mau panjenengan lakukan gitu. Nah ini sedikit mencerahkan saya Bu. Nanti begini, kira-kira saya juga akan mencoba. Ini kan saya lihat memang saya kurang bisa memanajemen waktu nih. Tadi contoh Bu Lia itu memang benar itu. Jadi memang saya harus itu mengajar di kelas, tugas saya sebagai guru, dan nanti mungkin saya dibantu ya ke KS untuk menyampaikan untuk pembimbingannya di luar jam seperti itu ya. Lalu nanti mungkin saya nyoba itu Bu, mungkin kalau misalnya sesekali di minggu itu ada yang saya harus mendampingi dari pagi, nanti saya izin kan ada petugas piket kita, ada Bu Lestari, kemudian gantian sama Pak Fuad sama Pak Agung kan, nanti mencoba berkomunikasi dengan mereka, jadi nanti bisa menjaga di kelas sehingga siswa nggak lari-lari seperti itu. Ya Bu, betul sekali gitu. Ya. Itu ide yang bagus Pak. Betul. Jadi intinya memang kolaborasi itu memang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalkan dari pihak Pak Heri itu apa-apa dikerjakan sendiri, wah nanti malah Pak Heri sendiri yang repot. Jadi betul sekali yang Pak Heri tadi bicarakan bahwasanya Pak Heri akan meminta bantuan ke rekan, kemudian Bu Lestari, Pak Agung. Nah itu nanti insya Allah bisa lebih meringankan beban Pak Heri seperti itu Pak. Kemudian tadi masalah lomba insya Allah sudah nggih Pak ya, sudah diatasi. Nah, tadi yang pembelajaran yang anak lari-lari itu loh Pak. Nah, itu kira-kira selama ini pembelajaran Pak Heri itu menurut Pak Heri bagaimana seperti itu? Kalau anak masih lari-lari. Ya, mungkin tadi memang saya merenungi karena saya memang kurang bisa memanajemen tadi ya. Jadi mungkin saya akan mencoba pembelajarannya dengan yang lebih variatif, tidak hanya ngasih tugas, tapi mungkin bisa memberikan contoh-contoh pembelajaran yang lebih inovatif. Apalagi di Pemerintah ini kan kita pembelajaran inovatif, yang akan saya coba seperti itu akan saya terapkan
sehingga yang kita membagi waktu tadi juga Iya. kita terapkan, kemudian nanti insya Allah saya yakin ini siswa akan senang dan kembali cinta pada pembelajaran saya, yaitu mata pelajaran IPA ya. Iya, Gitu iya. ya. Betul Pak Heri. Iya. Apalagi pembelajaran IPA itu memang harus secara kontekstual gitu. Iya. Jadi kalau anak-anak hanya membayangkan itu kok saya juga merasa mungkin saya sebagai murid juga bosan Pak Heri itu seperti itu. Jadi langkah yang jenengan ambil mulai dari jenengan akan melakukan variasi-variasi dalam pembelajaran itu luar biasa Pak Heri. Saya acungi jempol. Oke. Dan mudah-mudahan nanti pembelajaran yang Pak Heri lakukan pada anak-anak itu nanti bisa maksimal, bisa lebih baik lagi. Nah, kira-kira ide-ide Pak Heri tadi akan Pak Heri laksanakan mulai kapan Pak? Ya tentu saja kalau melihat kondisinya sekarang Iya. seperti itu ya, ini kan minggu terakhir di bulan Maret ya Bu ya. Iya. Saya tidak akan menunggu bulan-bulan berikutnya. Pokoknya di pertemuan selanjutnya ya saya harus bisa melaksanakan ini, karena saya tidak ingin nanti hasil belajar siswa yang rendah kan seperti Iya, itu betul. ya. Jadi ini bisa memberikan motivasi saya Bu, ternyata adanya permasalahan itu ternyata Iya. kita harus berpikir jernih Bu, Iya, seperti iya, itu ya. betul, Betul sekali Bu Iya, ya. Ya. betul Pak Heri. Jadi memang sesegera mungkin ya Pak Heri Iya, nanti betul sekali. akan melakukan itu. Nah itu saya dukung Pak Heri, nanti juga saya bantu tadi yang jenengan aturke, minta bantuan untuk ngatur ke kepala sekolah. Iya. Nanti insya Allah saya bantu Pak Heri, sebisa saya, semaksimal saya akan saya bantu. Terus nanti Pak Heri mungkin ada permasalahan lain ataupun unek yang lain, monggo mumpung saya ini masih ada waktu Pak Heri. Oke, ya ini rasanya gini. Lega ternyata hikmahnya kita punya teman memang harus Iya. begitu, berpikir positif, kemudian sharing terhadap teman untuk menyelesaikan permasalahan. Iya. Terutama ini kalau saya mikir sendiri memang nggak sampai Bu, tapi insya Allah saya semangat Bu, akan saya laksanakan. Terima kasih ide yang luar biasa Pak nih ya. Heri, sama Iya. saya juga. Ah. Kalau ada apa-apa itu kalau dirasakan sendiri itu Oh, berat iya, Pak iya. Heri, betul. Oke Bu ya. Selamat Pak Iya. Heri, mudah-mudahan Sama-sama, ini- nanti bisa memberikan Oke. yang terbaik untuk anak didik kita. Ya. Oke Bu, ini Iya, iya. saya kembali ke kelas dulu. Iya. Saya tidak akan menunggu lama, saya langsung action saja. Iya, Terima kasih Bu ya. Selamat Pak Heri, Oke. selamat berkarya. Oke. Mudah-mudahan sukses. Oke, makasih Bu ya. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikianlah percakapan video yang berlatih coaching pada kelompok Kecamatan Karanganyar, CGP Angkatan 7, Kabupaten Ngawi. Saya sebagai observer mengamati bahwa dalam dialog tadi masing-masing coach maupun coacher sudah menerapkan sesuai dengan alutsista, mulai dari identifikasi tujuan, identifikasi, kemudian aksi, kemudian juga tanggung jawab. Juga tampak pada coach yang sudah memberikan pernyataan yang sifatnya terbuka dengan penuh kesabaran. Juga sebaliknya dari coachnya juga sudah menemukan alternatif sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan keduanya percakapan tersebut dari permasalahan tema dari kurang semangatnya anak-anak dalam pembelajaran akhirnya dapat tercapai dengan solusi yang sudah ditemukan dari masjid tersebut, dan percakapan dialog tersebut dapat berjalan lancar, sukses, dan intinya sudah bagus. Terima kasih.